Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian 4M Sinode GKO dibuat dengan tujuan agar setiap kita pada akhirnya mandiri dalam menggali isi Alkitab dan tema khotbah minggu berdasarkan panduan yang ada. Hal ini pun sangat baik bila direnungkan bersama keluarga dan sahabat, sehingga terciptalah suatu gaya hidup merenungkan firman Tuhan dalam keluarga dan gereja. Renungan harian 4M Sinode GKO dituangkan dalam bentuk buku maupun audio dan video. Dalam bentuk audio dan video ini, kami hendak menyapa jemaat dan memberi inspirasi bagaimana menerapkannya dalam keluarga. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan berikut ini. Salam, pada hari ini 29 April 2021, renungan harian kita terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 16 dengan topik maukah kita berkorban? Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hidup kami berlangsung di dalam anugerah, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami ada sebagaimana kami ada. Kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang menerangi hati kami, memampukan kami untuk dapat melaksanakannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Mama dipersilakan membaca kitab suci 1 Yohanes 3 ayat 16. Baiklah, 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Menurut Mama dari pembacaan itu, apa teladan dari Tuhan Yesus bagi kita? Ya, teladan Tuhan Yesus bagi kita adalah Tuhan Yesus mau atau Tuhan Yesus rela berkurban, menyerahkan nyawanya atau hidupnya untuk kita guna menebus dosa kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi benar sekali tujuannya adalah kita memperoleh hidup yang kekal oleh karena Tuhan Yesus sudah berkurban di atas kayu salib. Lalu kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawa kalau di dalam tulisan Alkitab Indonesia, dan dapat juga diartikan dia memberikan hidup kepada kita. Tetapi apa alasan dia berkurban atau memberi hidup kepada kita? Oh, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya, betul sekali. Tuhan Yesus di dalam ayat itu disebutkan karena kasih Kristus. Kasih di sini bukan kasih filia atau kasih storge atau kasih eros, tetapi kasih agape. Artinya kasih Tuhan Yesus yang tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa memandang latar belakang apapun, sehingga kita bilang ini kasih yang walaupun kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita meskipun kita tidak menjadi keturunan Israel, tetapi Tuhan Yesus mau rela berkorban bagi kita di kayu salib. Nah, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu, apakah mampu menggerakkan kita untuk juga rela berkorban bagi orang lain? Ya, tentu saja. Karena itu teladan yang Tuhan Yesus contohkan untuk kita. Ya, puji Tuhan, dia memberikan hidupnya di kayu salib itu ya menjadi penggerak bagi kita juga, dalam arti di kayu salib dia memberi hidup agar dunia mengalami keselamatan. Dan kita percaya juga bahwa
kita bisa hadir di dunia ini, kita juga mampu untuk menghadirkan keselamatan kepada dunia ini dengan memberikan hidup kita, dengan berkorban untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita meneladani pemberian Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita juga harus rela memenuhi kebutuhan rohani sesama kita agar mereka juga diselamatkan. Di samping itu juga kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup kepada kita, menggerakkan juga perhatian kita dalam hal memenuhi kebutuhan jasmani orang lain di sekitar kita. Dan itulah bukti ya, rela kita berkorban kepada orang lain sebagaimana di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, itulah bukti bahwa kita mau memperhatikan sesama, kita rela berkorban bagi sesama, yaitu kita memberi hidup kepada sesama. Jadi ada dua hal, yaitu yang pertama, kita akan memenuhi kebutuhan rohani orang lain dengan kita membagi firman Tuhan melalui penginjilan, membawa orang untuk selamat, dan juga kita memperhatikan kebutuhan jasmani mereka yang berkekurangan. Itulah bukti dari kita rela mau berkorban. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh terus hidup di dalam firman-Mu. Berkati seluruh jemaat GKO yang tersebar di seluruh Indonesia, Tuhan menyertai dan menolong mereka dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan yang mereka hadapi. Berikan jalan keluar, Tuhan menyembuhkan yang sakit, yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam berbagai aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga. Tuhan menyertai dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati. Makasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami serahkan hidup kami di dalam anugerah-Mu. Amin.